Making disciples, transforming lives. Di ibadah ini, saya akan memberikan judul iman yang menerobos rintangan. Katakan iman yang menerobos rintangan. Saudara, ternyata currency atau nilai tukar untuk kita menerima sesuatu yang memang Tuhan sudah sediakan bagi kita, ternyata jalurnya adalah iman. Dan seringkali kita ini bergumul di dalam keraguan. Yesus kalau Anda perhatikan dalam kisah-kisah Alkitab, di dalam kitab Injil, berkali-kali Yesus itu tanya, contohnya, Tuhan jika engkau dapat melakukan sesuatu, tolonglah anakku. Yesus balik tanya, katamu jika aku dapat? Yesus langsung meluruskan statementnya. Karena kata-kata jika engkau sanggup, berarti dia itu ragu-ragu kalau Yesus sanggup. Langsung dibetulkan sama Yesus. Yesus ngomong, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berarti kalau kita punya iman dan percaya, tidak ada yang mustahil. Saudara. Nah, pertanyaannya, dari manakah sumber iman? Saya seringkali mengajarkan ini. Saudara, sumber iman itu tidak terletak kepada kemampuan kita untuk memompa-mompa keyakinan kita. Iman itu tidak ngeden-ngeden. Ayo beriman, beriman. Haleluya beriman. No. Saudara, itu namanya psikologi. Berusaha meyakinkan diri seperti Anda ikut dalam seminar motivasi. Katakan yes. Semangat. Lalu jadi semangat. No, iman itu bukanlah hasil dari memompa-mompa atau sugesti secara psikologis. Tidak. Iman itu ada sumbernya. Sumber iman adalah firman, katakan amin. Iman itu timbul dengan sendirinya sebagai akibat saudara itu mendengar perkataan Kristus. Atau mendengar janji firman. Jadi itu adalah sesuatu anugerah, iman itu pemberian. Iman itu tidak dihasilkan dari usaha ngeden, tapi dengan sendirinya iman itu diberikan atau muncul dalam hati kita waktu kita dengar firman. Katakan amin. Contoh, dari mana perempuan yang pendarahan 12 tahun yang sudah ke tabib manapun gak sembuh-sembuh, malah keadaannya makin buruk. Pendarahan 12 tahun itu artinya dia itu, sorry ya saya pakai kata-kata agak vulgar, menstruasi tidak berhenti selama 12 tahun. Kalau tahun itu dia gak ketemu Yesus bisa jadi 13 tahun, 14 tahun. Pendarahan seperti itu ke dokter manapun, ke tabib manapun gak sembuh. Yang ada pasti hatinya tawar, hatinya ciut. Kalaupun ada orang nawarin, ayo datang ke dokter ini sudah putus asa. Udah tawar, udah skeptis. Kok tiba-tiba dia bisa punya semangat? Kok tiba-tiba dia bisa mengikuti Yesus, mengejar Yesus, lalu jamah jubahnya, lalu terima kesembuhan. Dari mana itu coba? Itu bukan meyakinkan diri beriman, tidak. Tapi imannya atau pengharapannya muncul dengan sendirinya waktu dia dengar berita-berita tentang Yesus. Jadi waktu dia dengar berita tentang Yesus, kesaksian tentang Yesus, dengan sendirinya iman itu timbul, katakan amin. Makanya pentingnya kita dengar firman, kita dengar khotbah, kita memperkatakan firman supaya iman itu muncul. Ada amin? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau iman sudah muncul, kenapa kok kadangkala kita ini gak melihat Tuhan bekerja? Nah di sini perhatikan, seringkali berbarengan, kecuali kalau gak ada iman loh ya. Beberapa orang gak ada iman karena gak dengar firman, ya pasti. Tapi kadangkala iman itu jadi netral. Iman di dalam hati kita itu jadi netral karena muncul keraguan. Katakan keraguan. Loh bisa nggak Pastor Fuji? Sementara iman muncul, ragu-ragu juga muncul. Bisa loh. Buktinya kapan? Buktinya waktu Petrus berjalan di atas air.
Petrus itu jalan di atas air, dia beroperasi dalam iman enggak? Yes. Dari mana imannya muncul? Waktu dia dengar kata-kata Yesus, come, melangkah. Waktu dia dengar kata-kata itu, dia lihat juga Yesus jalan di atas air, muncul iman. Aku disuruh Yesus, langsung dia melangkah. Tanpa mikir, saudara. Langsung jalan di atas air. Waduh, jalan di atas air kan? Guess what happened? Waktu dia jalan di atas air, 3 langkah, 4 langkah. Nah, disinilah matanya mulai nggak lihat ke Yesus. Dia mulai lihat ombaknya, waduh serem juga ya, gitu. Dia mulai lihat anginnya, aduh anginnya kok kenceng ya. Dia mulai lihat sekitar, tiba-tiba muncul keraguan dan ketakutan. Tiba-tiba hatinya netral, langsung tenggelam. Itulah yang terjadi, itulah pergumulan kita, betul nggak? Pergumulan kita itu letaknya di mana? Di pergumulan hati, iman. Coba ya, Anda dengar firman, langsung berapi-api, betul nggak? Langsung ada iman, saudara. Makanya dalam kasus-kasus kalau saya healing training begitu ya, ngajar, saya beritakan firman, langsung praktek hari itu, apalagi kalau saya demonstrasikan. Nah biasanya saya kasih demonstrasi yang kecil-kecilan, yaitu siapa tangannya yang pendek sebelah maju ke depan gitu ya. Nah itu biasanya saya minta siapa yang usianya paling muda. Dulu saya sendirian, ya ini tumbuh, begitu tumbuh langsung beriman, langsung praktek ya. Setelah doain, hasilnya luar biasa saudara. Mereka doakan dengan iman karena fresh, gitu ya. Apalagi kalau yang saya panggil itu anak kecil, beberapa kali di Surabaya beberapa kali saya panggil anak kecil. Terakhir itu di sini kalau nggak salah. Saya panggil anak kecil maju, ayo ikuti saya ya. Dia perintahin tangan tumbuh. Waduh begitu lihat, waduh ini yang doakan bukan Pastor Fuji. Anak kecil, langsung semua langsung imannya muncul. Begitu praktek mendoakan, waduh macam-macam kesembuhannya. Ya kebetulan itu healing training, jadi yang dibawa itu bukan yang parah-parah. Gitu kan, tapi imannya muncul, banyak yang sembuh saudara hari itu. Didoakan oleh orang-orang gara-gara lihat. Tapi begitu keluar, apa yang terjadi? Begitu lihat dunia nyata, begitu pulang, otak kita ini makhluk panca indera, betul nggak? Apalagi kalau Anda doakan orang, ada saudara. Ya kalau nggak salah di Bandung, sekarang ini full timer di Bandung. Pernah saya pimpin healing training di Bandung, demonstrasi lihat mujizat, wah berapi-api. Besok saya pergi ke rumah sakit, pergi saudara ke rumah sakit. Doakan orang, sementara dia doakan orang di ICU. Sementara dia belum amin loh, sementara lagi doakan. Dari ada detak jantung langsung tit. Sampai akhirnya waduh gimana, waduh orang-orang gini. Waduh dia ternyata meninggal saudara. Begitu dapat pengalaman begitu, langsung pikirannya mulai ngomong. Ya tuh kan gak bekerja kan, lihat tuh malah mati, lihat tuh begini begitu. Sulit gak untuk kalau misalnya dia doakan lagi orang sakit, untuk percaya? Keraguannya jadi besar. Nah itulah pergumulan kita saudara, pergumulan untuk percaya. Kadangkala untuk menerima iman, gampang karena kita dengar iman muncul, tapi begitu kita lihat kenyataan, loh kok belum terjadi ya? Loh kok belum terjadi ya? Loh kok nothing happen ya? Kita mulai ragu-ragu muncul, dan keraguan itulah yang menetralisir iman kita, dan yang membuat kita gak bisa menerima apa yang Tuhan kerjakan. Do you mudeng? Nah sekarang kita akan belajar dari seorang perempuan Sirofenisia. Bagaimana dia tetap mempertahankan imannya sampai dia melihat mujizat. Saudara coba kita baca di Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Sorry, Matius, kita baca padanan Alkitabnya aja, yang lain. Matius pasal 15, ya. Kita baca ayat 21 sampai 28. Ini kisah yang sama, tapi saya lebih memilih kita baca di kitab Matius. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Sampai di sini. Jadi, menurut Anda perempuan ini tahu Yesus enggak? Punya iman enggak? Punya, saudara. Karena dia mendengar berita tentang Yesus. Makanya dia itu datang kepada Yesus. Bahkan kalau Anda baca di kitab Markus, padanan Alkitab yang lain, Yesus itu sebetulnya masuk ke sebuah rumah, tidak mau ada orang yang tahu. Tapi perempuan ini bisa tahu dan menemukan Yesus. Berarti dia dengar Yesus dan dia kejar Yesus. Berarti at least dia sama seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia punya iman karena dia mendengar kesaksian bagaimana Yesus menyembuhkan orang. Halo, amin? Nah, tapi ayat 23 perhatikan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Titik. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, kepada Yesus maksudnya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Perempuan ini punya iman, tapi ada penghalang nomor satu. Saya tulis ini adalah penghalang manusia atau orang banyak. Saudara, tidak bisa dipungkiri loh. Kadangkala setan itu bisa memakai orang-orang di sekeliling kita untuk membuat iman kita pupus. Atau untuk mencuri iman kita atau membuat kita ragu-ragu. Dalam konteks ini, sayangnya murid-murid Yesus. Yesus tidak menjawabnya bukan karena Yesus menolaknya. Karena waktu itu Yesus memang punya tujuan untuk pergi kepada domba-domba atau orang-orang Israel, bukan non-Israel, non-Yahudi. Perempuan ini adalah non-Yahudi. Tapi murid-muridnya itu berkata, "Tuhan, usir dia, buat dia berhenti." Dia teriak-teriak terus soalnya. Tuhan itu diam, bukan berarti Tuhan itu gak setuju. Cuman hari itu Yesus itu tahu kemana dia harus pergi. Nah, di titik ini seringkali Bapak Ibu, kita harus hati-hati, kita harus jaga hati dan pikiran kita. Kadangkala orang-orang di sekitar kita itu bisa membuat padam iman kita. Termasuk dalam tanda kutip, murid-murid Yesus. Bisa jadi orang-orang baik, orang-orang Kristen di sekeliling kita, yang mereka itu maksudnya baik. Tapi kadang, sekalipun maksudnya baik, tapi itu bisa membunuh iman kita. Saya mau kasih contoh ya. Contohnya gimana Pastor Puji? Contohnya gimana? Bisa nggak orang-orang sekeliling kita, waktu kita ini misalnya punya sebuah kebutuhan, sakit misalnya. Atau kita ini sedang di dalam persoalan, kita itu kejar Tuhan. Kita berharap Tuhan itu bekerja. Kita dengar firman, kita coba mempercayai firman, dan ketika kita dengar firman dan lihat janji Tuhan, lihat kesaksian-kesaksian di Alkitab, muncul iman. Tiba-tiba orang-orang di sebelah kanan kiri kita, orang-orang Kristen ngomong, "Sudahlah, kamu itu jadi orang Kristen kok kejar mujizat sih?" Saya mau tanya, itu nasihat baik nggak? Jadi orang Kristen harus kejar pribadi Tuhan, jangan kejar mujizat. Saudara, saya setuju pernyataan itu. 100% kita itu nggak boleh kejar mujizat, kita harus kejar Tuhan. Motivasi kita ikut Tuhan nggak boleh karena mujizat. Kita deal ya. Tapi kadangkala nasihat itu diberikan kepada orang yang memang membutuhkan dan dia lagi beriman, lalu kita ucapkan itu. Pupuslah, saudara. Langsung tertuduh, saudara. Berarti kejar mujizat itu salah ya. Berarti kalau aku lagi sakit dan aku ini beriman kepada Tuhan, minta Tuhan itu intervensi dengan kuasanya, apakah salah? Kita uji dengan firman. Saudara baca di kitab Injil, siapapun yang datang kepada Yesus. Contoh, ada orang yang sakit kusta, 2 orang kusta. Berteriak-teriak, "Tuhan kasihani aku, Tuhan kasihani aku."
Tuhan berhenti lalu tanya, apa yang kau mau aku perbuat? Tuhan, maukah engkau mentahirkan kami? Saya mau tanya, jawaban Yesus apa? Aku mau. Yesus menyentuh tangannya, jadilah tahir. Ada nggak tertulis di Alkitab, Yesus langsung ngomong, doktrinmu salah. Engkau tidak boleh kejar mujizat. Kau harus ikut aku murni. Nggak boleh karena mujizat. Pergi sana. No. Yesus berkata, simply Yesus berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Katakan amin. Ada pengemis buta, teriak-teriak, anak Daud kasihani aku, anak Daud kasihani aku. Murid-murid Yesus, diam, jangan teriak-teriak. Saudara, setelah itu apa yang Yesus lakukan? Yesus berhenti. Yesus harusnya pergi ke sebuah tujuan, dia lagi melewati Yeriko, Yesus berhenti panggil orang itu. Akhirnya pengemis buta itu datang, Yesus tanya apa? Apa yang kau mau supaya aku lakukan? Apa yang kau kehendaki supaya aku lakukan? Tuhan, supaya mataku melihat. Yesus gak ngomong, engkau tidak murni mengikut Yesus. Kau gak boleh kejar mujizat. No, Yesus peduli loh. Katakan amin. Yesus memelekkan mata yang buta. Saudara, saya itu mengajarkan, kita jadi orang Kristen gak boleh ikut Tuhan karena mujizat. Katakan amin. Tapi, dengar baik-baik. Kalau hari ini Anda punya kebutuhan dan Anda beriman kepada Tuhan, Tuhan itu menghargai iman. Makanya tiap kali Yesus itu selalu berkata-kata, jadilah sesuai imanmu. Jadilah sesuai imanmu. Ada amin? Bahkan di hari Sabat pun, Yesus sembuhkan, paling tidak yang saya ingat ada 3 kejadian. Yang pertama, orang yang tangannya mati sebelah. Orang-orang sudah melihat ini Yesus ini dicari-cari kesalahannya. Apakah Yesus menyembuhkan orang ini? Yesus ngomong, ulurkan tanganmu, jadi sembuh. Orang mati sebelah kemungkinan dia stroke. Yang kedua, orang lumpuh. Digotong sama teman-temannya. Dan Yesus berkata, dosamu diampuni. Langsung orang-orang di sekelilingnya berkata, kamu menghujat Tuhan, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Langsung Yesus tanya, lebih mudah mana? Ngomong dosamu diampuni atau bangun berdiri? Bagi mereka sama-sama susah. Tapi Yesus lakukan keduanya. Dengan cara apa? Yesus itu ngomong begini, dosamu diampuni, sekarang bangun berdiri. Jadi Yesus itu membuktikan bahwa dia mampu mengampuni dosa dengan menyembuhkan orang itu. Dua-duanya berarti itu membuktikan Yesus berkuasa, dia Tuhan. Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Plus di dalam pengampunan dosa itu, Yesus sekaligus menyembuhkan orang lumpuh itu. Wah, orang-orang kaget, ini sesat ini. Di hari Sabat kok lakukan perbuatan baik. Satu lagi ya, orang yang busung air. Saya nggak ngerti busung air itu apakah kelaparan lalu perutnya jadi besar. Tapi Yesus sembuhkan di hari Sabat. Orang-orang kembali ngomong, ini sesat, ini melakukan sesuatu di hari Sabat. Yesus cuma ngomong, barang siapa di antaramu kalau anakmu masuk jurang, atau hewan peliharaanmu, dombamu, kambingmu, kamu nggak tolong, semua diam 1000 bahasa karena mereka semua melakukannya. Kalau anaknya kecemplung atau apa, pasti nolong walaupun hari Sabat. Langsung Yesus tanya, tidak bolehkah aku melakukan perbuatan baik sementara anak orang ini punya kebutuhan di hari Sabat? Semuanya itu hanyalah membuktikan bahwa Yesus mau dan peduli. Katakan amin. Yesus nggak ngomong, hai kamu motivasimu nggak murni. Yesus sama sekali nggak judge mereka, tapi Yesus menyembuhkan siapapun yang membutuhkan. Makanya hari ini kalau Anda punya kebutuhan, kadangkala, saudara, saya nggak ngomong orang yang berniat baik itu setan loh, tidak. Tapi kadangkala ada orang-orang di sekitar kita, iblis itu pakai untuk melemahkan iman kita. Saudara, yang saya mau kasih tahu adalah, tangkap niat baik mereka, saudara, tapi Anda uji dengan firman. Katakan amin. Kalau ada orang memberikan nasihat itu, mereka itu cuma berniat baik supaya Anda nggak kecewa. Tapi Anda teruslah beriman kepada Tuhan. Nah, perempuan ini, dia pasti dengarlah. Murid-muridnya minta untuk Yesus berhenti supaya dia nggak teriak-teriak ngikut. Pasti perempuan ini dengar.
Pertanyaannya, apakah perempuan ini hatinya tiba-tiba jadi ragu-ragu? Tidak. Makanya perempuan ini, yang pertama, dia imannya itu menerobos rintangan nomor 1. Yaitu apa? Manusia atau orang banyak. Saudara, coba, pernahkah Anda mendengar ada satu orang yang buta sejak lahir, terus ketemu sama Yesus, Yesus meludah ke tanah, mengaduk-ngaduk, dia bikin sebuah tanah liat dengan ludahnya loh saudara. Asumsi saya, kemungkinan terbesar ini adalah orang yang tidak punya biji mata. Makanya Yesus itu nggak cuman menengking roh buta, atau Yesus nggak cuman meletakkan tangan lalu sembuh, tapi orang ini nggak punya organ mata saudara. Makanya Yesus meludah mengaduk-ngaduk. Gitu ya. Ini jangan ditiru kalau Anda nggak dituntun Roh Kudus. Pakai meludah-meludah segala ya, hati-hati. Dimasukkan di sini, ditempelin, ya, langsung melihat nggak? Enggak. Kamu pergi basuh dirimu ke kolam Siloam. Ternyata jaraknya itu kurang lebih, kalau saya nggak salah ingat ya, kurang lebih itu 4 kiloan sampai 5 kilo. Bagi orang buta, jalan 5 kilo, itu paling tidak Anda lari pagi 5 kilo habis berapa waktu coba saya mau tanya. Pace-nya 8 menit. Itu lama saudara. 8 kali 5 berapa? 40 menitan, betul ya? Ya kurang lebih 40, setengah jam itu cepat. Setengah jam itu cepat loh. Paling 45 menit, paling lambat 1 jam. Nah ini jalan orang buta. Bisa jadi 2 jaman. Betul ya? Saya mau tanya, dia kan pasti deket-deket kampungnya dia kan. Pasti waktu dia jalan, dia ketemu orang enggak? Ketemu. Pasti ditanya orang enggak? Mau kemana? Disuruh basuh supaya aku melihat. Pasti orang-orang, sudahlah kamu ini terlalu mengharap. Udah nggak usah ngerepotin Tuhan, terimalah keadaanmu. Niat baik nggak? Niat. Sudahlah, memang nggak semua orang terlahir sempurna. Memang kenyataannya begitu, kita di dunia yang jatuh ini, ada orang-orang yang mungkin terlahir sama seperti dia, mungkin nggak punya bola mata. Tapi Tuhan sudah ngomong, basuh dirimu. Bisa nggak dia di tengah jalan waktu dengar tetangganya ngomong, pemimpin komselnya ngomong, gitu ya. Iya ya, aku ini ngapain? Sudah terimalah keadaan, dia pulang, bisa nggak? Bisa. Saudara, bahkan kenyataannya ada orang buta yang lain waktu disembuhkan, dibawa ke Yesus disembuhkan. Yesus ngomong berpesan, jangan balik ke kampung. Why? Karena kalau dia balik ke kampung, sekitarnya itu penuh dengan ketidakpercayaan. Bisa jadi dia kehilangan kesembuhannya gara-gara apa? Dia balik ke kampung. Ah, kamu bohong, ini bukan dari Tuhan, kamu ini cuman ini dan sebagainya. Akhirnya dia jadi dengerin itu jadi ragu-ragu, hilang kesembuhannya. Saudara, hati-hati. Bapak Ibu, jaga hati, itu gak gampang, itulah pergumulan kita. Kita habis saat teduh, kita punya persoalan, entah itu persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan ini. Waduh, kita ini cekcok suami istri misalnya. Sudah 10 tahun terakhir ini perang dingin, gak hangat. Tapi setelah dengar khotbah, Pastor Fuji khotbah, Pastor Philip khotbah, ada pemulihan rumah tangga. Ya, Anda pulang berapi-api, Anda doa di kamar doa, Anda terima janji Tuhan, iman muncul. Tapi begitu keluar kamar, lihat suami nongol, apalagi modelnya menjengkelkan, langsung ragu-ragu. Saudara, apalagi kalau anak, aduh papa itu lo menjengkelkan begini, langsung, iya ya mana mungkin suamiku berubah, iya ya mana mungkin istriku berubah. Imannya langsung drop lagi. Ada iman tapi ternetralisir karena keraguan. Bapak Ibu, itulah perjuangan kita. Ya, ketika kenyataan nggak sesuai dengan iman, kadang fakta di lapangan belum terjadi, belum ada perubahan. Apakah kita bisa pertahankan iman? Nah itu nggak gampang. Yang kedua, saudara, rintangan kedua apa, saudara? Coba kita
Kita baca selanjutnya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Markus 15, kita baca ayatnya yang ke-24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, 2. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sampai di sini. Yang kedua itu adalah rintangan pikiran kita. Ternyata Yesus waktu itu jujur. Yesus itu sebetulnya nggak sedang bersikap kasar sebetulnya kalau kita renung-renungkan. Karena kata anjing di situ itu lebih kepada, dalam bahasa aslinya itu lebih kepada hewan peliharaan anjing kecil di rumah. Nah, bagi orang Yahudi anjing itu haram. Ini adalah sebuah kalimat parabel atau ilustrasi. Meskipun ini bukan anjing liar, tapi ini anjing imut-imut di rumah kalau Anda punya peliharaan. Jadi konteksnya ini anjing kecil, anjing peliharaan di rumah. Sebetulnya Yesus sedang ngomong apa sih? Yesus sedang ngomong begini, kamu bukan prioritasku. Karena aku ini sekarang diutus Tuhan untuk kepada orang Israel saja. Domba-domba dari Israel. Tidak untuk bangsa non-Yahudi. Yesus pakai perumpamaan itu. Tidak patut memberikan roti ini roti yang harusnya untuk anak kepada anjing kecil peliharaan. Kepada papi gitu loh. Ya, saudara, menurut Anda, perempuan itu waktu disebut begitu, dia sadar nggak sih? Sadar. Dia pasti berpikir, iya ya aku ini nggak patut. Betul ya? Berapa banyak kita ini juga sering merasa begitu. Kadang kita beriman tapi muncul pikiran kita, ya, apalagi kalau iblis masukkan pikiran. Makanya rintangan kedua adalah rintangan dari pikiran kita. Katakan pikiran. Kita kadang merasa nggak patut. Iya ya aku nggak patut karena apa? Karena aku ini banyak dosanya. Anda mau berdoa minta Tuhan itu memberikan kita mujizat, memberikan intervensinya dalam persoalan kita. Entah itu penyakit, entah itu rumah tangga, apapun. Lalu kita merasa bahwa iya ya mungkin aku ketimpa begini ini. Kena penyakit ini atau rumah tangga ini itu karena ya Tuhan itu menghukumku. Pikiran kita kan. Oh iya memang aku sakit ini karena Tuhan memberikan aku penyakit karena Tuhan menghukum atas dosaku. Benar gak? Saudara saya mau katakan penyakit itu bukan dari Tuhan. Tuhan gak pernah berikan penyakit untuk mendidik umatnya, tidak. Dari mana asal penyakit? Dosa. Semenjak dulu dunia itu diciptakan di Taman Eden itu gak ada penyakit, gak ada perang, gak ada wabah. Sempurna. Tapi once ketika manusia itu menjadi seperti Tuhan, ya sok tahu apa yang baik buat dirinya sendiri. Tuhan sudah ngomong jangan makan buah ini. Enggak, ini baik kok bagiku. Waktu dia melanggar perintah Tuhan, waktu dia memberontak kepada perintah Tuhan, waktu dia merasa bahwa aku bisa lakukan semua yang aku inginkan, aku gak butuh Tuhan. Dia menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri, disitulah manusia jatuh dalam dosa. Dan sejak itulah tanah atau bumi ini mengalirlah kutuk di situ. Kutuk yang pertama adalah apapun yang Adam kerjakan di dalam jerih lelahnya, semak duri yang dia hasilkan. Karena terkutuklah tanah karena engkau, kata siapa? Kata Tuhan. Sejak itu mulai ada penyakit. Manusia jatuh dalam dosa. Yang dulunya hidup selamanya. Jadi hidupnya jadi 900 tahun, 700 tahun. Tambah lama tambah kecil 120. Sekarang manusia 70, kalau kuat 80. Betul ya? Lalu apa? Kita ini punya kelemahan. Tubuh kita ini bisa menua. Ya, dulu waktu masih muda, waduh. Bisa apa? Sehat, tapi begitu tua, loh kok bisa ada diabetes, loh kok bisa ada begini, begitu, karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Lalu muncul penyakit-penyakit, dari mana asal penyakit? Sumbernya adalah karena dosa, bukan karena Tuhan yang memberikannya.
Tapi karena manusia, nature-nya sudah jatuh dalam dosa. Disitulah ketika Tuhan datang di muka bumi, dia menunjukkan kepeduliannya kepada manusia yang berdosa ini. Dengan apa? Sepertiga dari pelayanan Yesus. Apa saudara? Selain khotbah dan mengajar. Memuridkan. Lalu yang ketiga apa? Menyembuhkan. Melepaskan orang dan menyembuhkan orang. Katakan amin. Berarti dari 3 jenis pekerjaan Yesus, sepertiganya itu healing. Kalau Anda nggak percaya Yesus menyembuhkan, dirobek aja kitab Injilmu sepertiga. Anda menghilangkan sepertiga pekerjaan Kristus. Kenapa Yesus kok menyembuhkan orang? Karena dia ingin memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang memulihkan kerusakan. Tuhan yang menyembuhkan kerusakan akibat dosa. Katakan amin. Nah, tapi ketika Anda mulai mau beriman kepada Tuhan, muncul pikiran Tuhan menghukummu. Kamu memang layak. Tuhan memang membencimu. Kamu loh, dosamu begitu rupa banyaknya. Kamu gak pantas terima mujizat Tuhan. Terus apalagi, oh iya Anda tertuduh, apakah dengan aku minta kesembuhan ini, aku berdosa di hadapan Tuhan? Apakah aku ikut Tuhan itu dengan murni? Anda jadi blunder sendiri. Anda tertuduh sendiri. Saudara, memang saya sebagai pendeta, saya akan mendidik Anda untuk ikut Yesus. Itu bukan karena mujizatnya, tapi karena mencintai, bukan karena apa yang dia bisa berikan, tapi mencintai pribadinya. Katakan amin. Tapi bukan berarti kalau Anda berkebutuhan, Anda terus tertuduh terus, lalu Anda gak punya iman untuk datang menerima apa yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Saudara, nah jadi Anda blunder sendiri, Anda berperang dengan pikiranmu sendiri. Ada yang berpikir bahwa, aduh penyakit seperti ini, sanggupkah Tuhan menyembuhkan? Ini tuh cancer loh. Ini tuh secara medis begini-begini, pikiran kita akan berkecamuk. Kita terima janji Tuhan, muncul iman, tapi pikiran kita menetralisir semuanya. Ada yang berkata, oh iya memang Tuhan itu sanggup, tapi Tuhan gak mau menyembuhkanmu. Oh iya memang Tuhan sanggup dan Tuhan mau, tapi mungkin belum waktunya Tuhan. Jadi kita bingung sendiri dengan pikiran kita sendiri. Itulah yang membuat kita nggak lagi beriman. Itu yang membuat kita terus tenggelam. Apa yang Tuhan mau? Saudara, lihat seperti perempuan ini. Dia sadar betul. Saudara, dia memang bukan bangsa Yahudi. Tapi kisah kesembuhan perempuan Sirofenisia ini, anaknya disembuhkan. Kisah ini sebetulnya memberikan sebuah pesan. Memang wanita ini pada waktu itu non-Yahudi dan tidak pantas menerima mujizat. Tapi karena imannya, saudara, imannya yang membuat dia menerima mujizat. Katakan amin. Berarti iman itu menerobos. Menerobos apa? Gendernya waktu itu. Sukunya waktu itu. Iman itulah currency. Katakan amin. Jadi hari ini, siapapun Anda, apapun latar belakangmu, kalau Anda dengar berita Injil dan Anda punya pergumulan pribadi, saudara, tanggulangi rintangan pikiranmu yang menyebabkanmu terus ragu-ragu dan ragu-ragu. Makan firman Allah, tapi jangan izinkan iman yang muncul karena firman itu dinetralisir oleh pikiran-pikiranmu sendiri. Ada amin? Rintangan terakhir. Saudara, apa rintangan terakhir menurut Anda? Coba kita baca ayatnya yang ke-26 sampai ayat 28. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perhatikan ayat 27. Kata perempuan itu, titik 2. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Ini yang saya namakan iman yang menerobos semua rintangan orang, kata-kata orang, ya rintangan pikirannya sendiri, keraguannya sendiri. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau kitab Markus berkata, karena kata-katamu itu, kata-kata apa? Kata-kata imannya.
Dia ngomong begini, nggak patut. Yesus ngomong nggak patut memberikan kepada anjing. Dia diumpamakan anjing kecil peliharaan di rumah. Tapi yang luar biasa perhatikan, ini bicara soal sikap hati. Berarti rintangan ketiga adalah rintangan sikap. Katakan rintangan sikap. Pertama adalah apa kata orang banyak di sekeliling. Yang kedua adalah pikirannya sendiri. Yang ketiga apa? Sikap hati. Saudara, ini nggak gampang loh di area sikap hati. Bisa nggak perempuan ini kecewa? Bisa. Dia punya pilihan untuk kecewa. Dia ditolak sebetulnya. Yesus coba dengan kata-kata halus pakai perumpamaan, tapi memang perumpamannya nggak enak. Sebetulnya aku nggak diutus untukmu, kamu nggak punya prioritas. Tapi dia jawab dengan perumpamaan itu. Iya, anjing kecil peliharaan di rumah, itu kalau anaknya makan roti, anjing itu nunggu remah-remah roti yang jatuh. Nah ternyata remah roti, saya mendengar dari Pastor Samuel Handoko, itu bukan remah-remah yang kecil-kecil yang jatuh kececeran, itu bukan. Ternyata remah roti pada zaman Alkitab zaman itu, remah roti itu adalah roti yang setara dengan roti yang dimakan. Tapi ada roti tertentu yang ukurannya sama yang dipakai untuk ngolesin menteganya gitu loh. Itu dipakai jadi apa ya? Jadi untuk mengoleskan saus atau menteganya. Nah itu dipakai oleh beberapa, misalnya satu keluarga itu dipakai. Nah itu yang namanya roti remah-remah yang akan dibuang nantinya. Nah itu yang biasanya nanti dikasih anjing atau dikasih ke binatang peliharaan. Nah berarti itu adalah roti yang setara sebetulnya, tapi itu dikatakan remah-remah. Jadi itu bukan remah-remah yang kita makan lalu kececeran kecil-kecil, bukan. Berarti perempuan ini punya iman bahwa sekalipun aku bukan non-Yahudi, tapi aku juga layak menerima roti remah-remah itu, yaitu roti kesembuhan dan kelepasan itu karena iman. Dia sadar memang dia bangsa non-Yahudi, tapi dia tahu imannya berkata, aku juga bisa menerima roti yang sama. Ada amin? Nah ini bicara soal sikap iman. Nah kita seringkali apa saudara? Kita gak menerima kesembuhan karena mulut kita, sikap kita suka mengeluh, mempertanyakan Tuhan. Betul gak? Apalagi ada yang sampai marah kepada Tuhan, kecewa sama Tuhan, merasa Tuhan gak adil. Kita marah, kenapa kok nasibku begini, gak adil Tuhan itu. Saya mau kasih tahu, hati-hati sama ucapan begitu. Kenapa? Kalau Tuhan adil, Tuhan itu berlaku adil sama kita, kita ini patut masuk neraka. Adil gak? Yesus yang suci menjadi dosa, tergantung di atas kayu salib. Kita yang berbuat dosa, Yesus yang dihukum. Adil gak? Kita yang berbuat kok Yesus yang dihukum. Gak adil. Mau Tuhan adil? Halo? Tengok kanan kiri. Mau Tuhan adil? Kalau adil kita semua tewas. Kita semua binasa. Makanya Tuhan itu dalam tanda kutip gak adil karena kasihnya kepada kita. Gak adil buat Yesus supaya hari ini kita bisa selamat. Di dalam ketidakadilannya Tuhan terletak kasih karunia. Jadi jangan pernah tuduh Tuhan gak adil, amin. Kita marah, kita kecewa, apalagi kalau itu urusannya urusan materi. Saudara, bagaimana iman kita bisa tumbuh? Kenapa kok orang lain diberkati, aku kok enggak? Kenapa begitu, kenapa begini? Bapak Ibu, itu menggerogoti iman kita. Saudara, kalau misalnya hari ini kita belum mendapatkannya, Bapak Ibu, yang Tuhan mau adalah hati kita terus terpelihara, percaya. Amin. Jangan marah, jangan kecewa, jangan kecil hati, tapi pelihara imanmu. Kalau imanmu hidup, Tuhan itu menghormati iman. Dari mana? Dari kisah ini. Ini orang non-Yahudi yang gak harusnya terima kesembuhan, tapi karena iman, dia menerima kesembuhan. Berarti terjemahannya apa? Pesannya buat kita apa? Saudara, berarti dengan iman, saudara, kita bisa menerima apa yang Tuhan sediakan, sekalipun situasinya mungkin nggak fit bagi perempuan itu untuk terima. Tapi karena iman,
Tuhan itu menerima. Amin. Jadi apa saudara? Rintangan ketiga adalah sikap. Amin. Nah, saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi seperti ini. Kalau Anda sudah bisa jaga imanmu, tidak kecampur dengan keraguan, Anda harus menanggulangi pikiran orang lain atau orang banyak. Yang kedua pikiranmu sendiri. Yang ketiga adalah sikapmu. Kalau Anda bisa jaga hati demikian, fokus sama firman, maka firman itu akan mendominasimu. Makanya ketika Petrus itu fokus sama Yesus, dia jalan di atas air. Tapi kalau dia izinkan sekeliling dia melihat masalah dan sebagainya, mengkamiri hatinya, dia tenggelam. Kalau Anda bisa jaga itu, apa yang perlu Anda lakukan? Ada tindakan iman yang Anda perlu lakukan, saudara. Ya, yang pertama, melepaskan iman itu lewat kata-kata. Kita ini percaya selamat terima Yesus itu karena apa? Karena kita percaya dalam hati, lalu mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, maka kita selamat. Amin. Prinsip yang sama juga terjadi. Kalau itu area kesembuhan, atau area apapun, pastikan ketika Anda terima iman, muncul iman gara-gara Anda dengar janji Tuhan, lepaskan lewat kata-kata. Lepaskan lewat pengakuan iman. Lepaskan lewat doa syafaat. Lepaskan lewat doa yang memindahkan gunung. Apalagi ini, Pastor Fuji doa memindahkan gunung. Doa memindahkan gunung itu adalah engkau berkata-kata kepada gunung beranjak. Asal engkau katakan itu tidak dengan bimbang atau dengan keraguan, maka itu akan terjadi. Berarti doamu adalah doa yang memerintah. Contoh ya, khususnya sakit penyakit. Ya, kalau Anda ingin melihat kesembuhan terjadi, saudara, doa syafaat penting, tapi setelah itu Anda langsung ngomong sama gunungnya. Ngomong sama organ yang lemah, ngomong sama jenis penyakitnya, pergi atas hidupku dalam nama Yesus. Lalu confess firman. Itu caranya melepas iman. Amin saudara. Lalu yang kedua, lakukan tindakan iman. Tindakan iman tertentu, contoh ketika Yesus berkata kepada orang yang lumpuh, bangun, angkat tilammu. Saudara bisa, misalnya saya duduk, saya lumpuh. Terus Yesus berkata, bangun berdiri, angkat tilammu. Saya bisa nggak ngomong, Yesus, aku ini lumpuh, kok suruh berdiri? Nah ini berarti Anda tidak berjalan atau bertindak, nggak ada tindakan iman. Iman tanpa tindakan perbuatan, nol. Iya, Yesus tahu kamu lumpuh, tapi waktu Yesus berkata, bangkit berdiri, kuasa kesembuhan itu mengalir. Anda perlu apa? Terima dengan sebuah tindakan iman. Orang itu langsung coba berdiri. Mungkin awalnya agak gemeter-gemeter gitu, tapi loh kok tiba-tiba ototnya jadi kuat ya? Mata kakinya jadi kuat. Mungkin dia masih bergetar-bergetar, masih perlu dibantu, tapi lama-lama waktu dia keluarkan tenaganya itu, tiba-tiba seiring dengan dia mencoba bangkit, tiba-tiba ada kemampuan lain yang mendorong dia untuk berdiri. Itu namanya mujizat. Ya, seringkali dalam pelayanan-pelayanan kesembuhan saya doakan orang, contoh ya, barusan tadi di sela-sela ibadah, ada orang minta didoakan, minta ada orang tuanya didoakan. Saudara, karena waktunya mepet, jadi ya udah cepet-cepetan. Ternyata dia punya keluhan dengan sakit pinggang. Karena apa? Karena mantunya barusan saya doakan kemarin di Israel. Mantunya itu kakinya itu gini loh, agak begini, sehingga telapak kakinya itu nggak bisa nempel. Jadi nggak bisa nempel begini. Jadi keganjel dengan ini, lututnya. Jadi begini. Mau di terapi gimana pun seumur hidup dia nggak bisa. Nggak bisa kok, ini saya itu, ininya itu X gitu loh. X jadi gitu. Keganjel dengan ini, nggak bisa. Nah kemarin waktu di Israel, kan kita sembari menunggu acara baptisan di Sungai Yordan, kita sudah ganti, tapi kita menunggu, akhirnya kita duduk-duduk karena semua bis belum datang, kita bis pertama yang datang. Duduk-duduk di situ, lalu iseng-iseng ada orang minta didoakan, lalu saya doakan kelepasan manifestasi, sementara duduk-duduk. Terus minta ada yang didoakan ini, didoakan itu, lalu orang ini datang. Kok saya minta didoakan ini, kakiku begini, saya itu pakai penyangga, kemana-mana itu bawa kayak semacam dudukan, karena bermasalah pinggangnya. Saya itu X begini loh kok.
Gak bisa diginiin. Ya udah kita doakan ya. Saya doakan dalam nama Yesus. Postur jadilah normal, saya lupa doakan apa. Hips jadilah selaras, ayo coba. Nah seringkali biasanya saya ikuti dengan apa? Coba kamu berdiri, coba Oke kok, tapi masih nyantol, tapi masih gak bisa lurus, gak bisa nempel. Coba kamu jalan, ada gak perbedaan? Dia jalan gitu, ya masih gak ada bedanya. Nah waktu dia jalan itu tindakan iman. Saya doakan lagi, kalau gak salah sampai 4 atau 5 kali. Tapi karena acara harus berlangsung, waktu ditempelin begini masih belum ada, masih belum nempel. Ya udah, kita selesai baptisan, lalu hari kedua besoknya, hari ketiga, nah di hari keempat kalau nggak salah, itu pas mau pulang, tiba-tiba di-send di grup, kakiku udah nempel, ini mujizat bagiku. Tepuk tangan bagi Tuhan ya. Seumur hidup nggak bisa nempel mau diterapi gimana pun. Ternyata strukturnya, tulangnya bergeser saudara. Saya juga lihat kayak gitu amazed, ini bukan saya saudara. Ini tuh Tuhan, saya bukan dewa, saya bukan Tuhan. Saya nggak bisa melakukan hal itu. Saya cuma taat aja doakan. Nah itu namanya tindakan iman. Nah tadi dibawa papa mertuanya. Ternyata papa mertuanya itu sakit syaraf kejepit. Kelihatannya kecil ya, cuma syaraf kejepit. Tapi nggak ada yang namanya terlalu kecil di mata Tuhan. Nggak ada yang namanya juga terlalu berat di mata Tuhan. Saya doakan ternyata saya cek, Pak saya coba lihat kakinya, oh ya ternyata pendek sebelah. Ya pendek sebelah segini. Ya udah saya doakan dan tumbuh puji Tuhan. Saya juga dalam hati puji Tuhan. Ya gimana Pak? Iya saya rasa kaki saya ketarik dan tumbuh. Ya karena cepet-cepetan karena mau ibadah selanjutnya. Ya udah Pak saya doakan lagi supaya nyerinya hilang dan sebagainya lalu dia pulang. Saudara, saya suruh Bapak itu untuk apa? Sebelum pulang saya suruh Pak coba bungkukkan badan atau apa lakukan sebuah tindakan yang Anda sebelumnya nggak bisa lakukan. Bapak itu coba gini-gini tapi karena waktu nggak cukup, ya udah dia pulang. Saya imani dia dapat kesembuhan. Halo amin, wong kakinya udah tumbuh. Nah itulah tindakan iman. Kadangkala di dalam sebuah persoalan-persoalan tertentu Tuhan menginginkan Anda bertindak atas iman Anda. Ya, lakukan sesuatu. Dalam konteks apapun, kalau Tuhan Anda sadar bahwa pernikahanmu bisa sembuh, kalau Tuhan suruh ampuni, bertindaklah, katakan amin. Ada kesulitan-kesulitan tertentu, kalau Anda didorong Tuhan, Tuhan pasti kasih tahu. Bertindaklah. Mungkin ini masalah penyakit, saudara saya mau katakan, kadangkala tindakan iman itu adalah Anda terus datang ke dokter dan lakukan treatment secara medis. Karena iman supranatural itu nggak bertentangan dengan iman medis. Ya, jangan kita beriman supranatural lalu kita nggak mau ke dokter, kita nggak mau di treatment. Nggak begitu juga, saudara. Sampai hari ini saya percaya kesembuhan, tapi kalau saya sakit kepala saya minum obat. Saudara, saya ke dokter juga. Saya nggak anti, saya pelayan kesembuhan, saya anti dokter. No, dokter medis, obat-obatan medis itu juga dari Tuhan Bapak Ibu. Kalau Tuhan dorong Anda untuk treatment tertentu, bisa jadi itu adalah channelnya Tuhan untuk menyembuhkan Anda. Amin. Tapi juga kalau ada medis terbatas, kita juga bisa beriman. Contohnya mata buta, ya penyakit-penyakit mematikan tertentu. Kalau medis sudah angkat tangan, kita bisa tahu bahwa masih ada channel yang satu, yaitu kuasa supranatural dari Yesus. Amin. Hari ini pastikan saudara, currency dari kita menerima apa yang Tuhan sediakan adalah iman. Iman itu harus menerobos rintangan yang pertama orang banyak, kedua pikiranmu sendiri, dan yang ketiga sikap hatimu. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.